Betul juga kata mantan penyidik KPK Novel Baswedan, kotak Pandora dari kasus Hasto ini bukan pada kasus suapnya, melainkan kasus perintangan hukumnya. Kasus suap memang kecil, tapi kasus perintangan hukumnya sungguh sangat besar. Pejabat negara, bahkan penegak hukum, merintangi atau menghalangi penegak hukum lainnya menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan berdasi. Ini menghancurkan tatanan hukum itu sendiri. Wajar saja pengacara Hasto Magdir Ismail meminta KPK fokus saja pada kasus suapnya, fokus saja pada pencarian Harun Masiku, tak perlu lari kemana-mana karena tak akan ada gunanya, tak akan menyelesaikan persoalan. Membawa perkara ini kemana-mana, menurut hemat saya nggak ada gunanya. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa KPK tidak fokus mencari Harun Masiku? Ya, karena yang real melakukan perbuatan pidana itu sesuai dengan putusan-putusan pengadilan yang sudah diputuskan bahwa ada perbuatannya Harun Masiku melakukan suap. Artinya, pengacara Hasto terlihat khawatir juga dengan sprindik Hasto kedua soal perintangan hukum itu, sebab akan membuka kotak Pandora yang ujungnya tidak saja buruk bagi Hasto, tapi bisa juga bagi PDIP. Mantan Menkumham Yasona Lauli sudah diperiksa, bahkan sudah dicekal. Mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi juga sudah diperiksa. Mantan penyidik KPK yang dulu menyidik kasus Harun Masiku ini juga sudah diperiksa. Kabarnya mantan Ketua KPK Firly Bahuri juga akan diperiksa. Keterangan KPK bahwa Hasto yang menyuruh Harun Masiku kabur dan merendam HP-nya dinilai Novel Baswedan KPK punya sesuatu yang sangat kuat. Entah kenapa para mantan penyidik KPK yang dulu keluar atau dikeluarkan seperti Novel Baswedan yakin betul keterlibatan Firly dalam perintangan terhadap kasus Hasto ini. Bagi mereka, rangkaian peristiwa dari penyelidikan ke penyidikan begitu terang benderang. Yang ini tak boleh jadi tersangka, yang itu boleh. Ini boleh digeledah, yang itu jangan. Bisa jadi nasib buruk mantan penyidik KPK hingga dikeluarkan dari KPK berawal dari kasus ini. Celakanya Firly lebih bisa dianggap sebagai orang Megawati ketimbang orangnya Jokowi. Kedekatan Megawati dan Firly lebih nyata ketimbang kedekatan Firly dan Jokowi. Jokowi tak pernah dibetulkan dasinya oleh Megawati, Firly pernah dan videonya viral. Untuk itu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ibu yang masih berada di luar ruang rapat paripurna untuk dapat masuk ke tempat acara. Dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruang rapat paripurna untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Yang ada justru kata-kata pedas Megawati terhadap Jokowi daripada kata-kata yang membanggakan. Apakah karena itu PDIP terlihat mulai khawatir dan menyerang KPK? Entahlah. Agak lucu juga kalau PDIP asik menyerang Jokowi sebagai perusak demokrasi dan hukum, ternyata PDIP punya orma ke arah itu juga. Bahkan tak tanggung-tanggung kasus korupsi pula, 11-12 saja. Biasanya yang paling keras berteriak adalah pihak yang paling keras juga menyembunyikan. Pecah kongsi di antara pihak yang dulu sama-sama berkuasa memang sulit dibedakan mana yang salah dan mana yang paling salah. Pakar hukum tata negara Ferry Hamsari beranggapan PDIP harus dibela kalau pengusutan kasus Hasto oleh KPK ini bertujuan untuk menghabisi kelompok oposisi. Belum apa-apa, kader PDIP yang sudah dipecat, Effendi Simbolon, mendesak agar Megawati mundur karena kasus Hasto ini setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi. Entahlah apakah motif pengusutan kasus Hasto oleh KPK ini murni penegakan hukum atau ada motif lain. Memang KPK akan sulit menjawab motifnya kembali mengusut kasus Hasto ini. Menjawab yang paling efektif bukanlah lewat kata-kata, melainkan lewat serangkaian tindakan yang konsisten. Tak ada salahnya juga KPK kembali mengusut
semua laporan yang terkait dengan Jokowi dan keluarganya. Kalau bisa ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, harus dijelaskan ke publik sejelas-jelasnya agar semua sakwa sangka itu hilang. Kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan. Ya nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejak awal arahan Presiden Prabowo jelas, tak boleh menjadikan kasus hukum bermuatan politis. Arahan ini harus dipegang termasuk oleh KPK. Arahan ini harus jadi legenda, awal dan akhir, bahwa penegakan hukum tak lagi bermain politik seperti yang terlihat dalam kasus Hasto ini. Bayangkan Harun Masiku bisa tak tertangkap dan ia bebas berkeliaran, entah di mana ia disembunyikan. Ya, ia lebih tepat dikatakan disembunyikan ketimbang bersembunyi.